Pindah, Pak. Pindah. Pindah kita ke bawah. Ke bawah, Tim. Ke bawah, Tim. Kananda, hati-hati ya, Kananda. Penelusuran kembali kami lakukan, menyusuri ruangan-ruangan yang ada di bangunan berhawa pekat, lembab serta dingin penuh kengerian. Di tempat catering terbengkalai ini seolah-olah kami seperti dituntun oleh sebuah energi dari sosok yang tak kasat mata, hingga tiba-tiba Den Ananda berlari mengejar salah satu sosok dan memasuki ruangan dengan pohon belukar. Den Ananda mencoba memanggil sosok tersebut untuk berkomunikasi. Kelihatan ada api. Kananda, apakah ini sosok kiriman itu? Dia bisa kita bilang iya. Dia... Astagfirullahaladzim. Turun, pelan. Dia sosok anak kecil, tapi matanya kayak ada apinya, Pak. Karena gelap kali ya, di sini tuh gelap sebenarnya. Ada sesuatu anak kecil, kayak kebakar anak kecilnya. Jadi matanya itu kayak ada apinya, saya bilang makanya. Walaupun kamu sosok anak kecil, tapi kamu sangat-sangat panas. Dia bilang, apa mau kamu? Dia bilang, apa mau kamu? Saya akan tetap di sini sebelum tuannya dia itu kita pindahkan, Pak ya. Sebentar, tuannya dia? Iya. Jadi ada yang mengutus dia juga. Berarti dia mengganggu di sini, Kananda, mengganggu para pekerja di sini. Sangat-sangat mengganggu. Bahkan sampai menimbulkan kemasukan. Oh, kesurupan pun terjadi di tempat ini, Kananda. Pegawai-pegawai yang dulunya ada di sini. Apa? Di mana? Di mana bos kamu? Di mana? Nah dia. Dengan yakin, Den mengunjungi spot di ruangan lain dan bergegas mengkonfirmasi siapa sosok anak kecil terbakar di ruangan sebelumnya. Nah, Fasya. Dia. Hei, sini. Kananda. Tiba-tiba, Den berlari hingga melompat pembatas untuk mengejar sosok lain yang berlari menjauhi para host. Kananda. Sini. Kananda, bawa ke sini, Kananda, itu bahaya. Aduh. Kananda. Ini. Kananda, bawa ke sini aja, Kananda. Minta botol. Kasihin. Kananda. Jangan dilempar, Pak. Kasihin. Kamu dia. Oke, jadi teman-teman, Kananda sedang berkomunikasi dengan salah satu, bisa dibilang tuan dari sosok anak kecil itu. Sepertinya ya, aku juga nggak tahu. Cuma ini bahaya banget, aduh. Dan ini sekarang kita tuh lagi ada di atas genteng gitu, teman-teman. Ini bahaya banget, Kananda. Pindah, Pak. Pindah kita ke bawah. Ke bawah, Tim. Ke bawah, Tim. Kananda, hati-hati ya, Kananda. Kananda. Aduh. Bahaya banget. Tenangin dulu, Kananda. Oke. Jadi itu sosok apa, Kananda, yang sampai Kananda kejar itu ke atas genteng? Jadi sosok bola api pada saat kita naik tangga, saya melihat sekelebatan bola api dengan melayang. Set. Tahu-tahu dia ada di atas ujung genteng itu. Oh, berarti Kananda minta botol itu untuk... Iya, menangkap makhluk itu. Karena dia tidak mau diajak komunikasi baik-baik. Dia bilang, saya yang minta anak
kecil Sosok anak kecil itu di bawah untuk itu untuk mengganggu, bahkan untuk membuat tempat bangunan-bangunan ini menjadi hawanya yang sangat-sangat panas. Dan menurut aku itu serem banget karena pertama tempatnya bahaya, kedua deskripsi dari Kananda itu sosoknya serem sih menurut aku, bola api gitu. Kalau untuk ngeganggu yang paling parah, sini paling bola mata, bola kayak bola api. Suka menampakkan aja, bikin orang takut. Berarti sosok itu adalah yang sosok yang dibicarakan oleh anak kecil itu sebagai tuannya, Kananda. Betul, betul banget. Terus apakah sosok ini juga sosok kiriman? Dia bilang, iya katanya. Aduh, pedes banget mata gua. Kananda sepertinya mendapatkan gangguan dari sosok bola api ini. Tapi emang bahkan punggung aku pun merasa panas, Kananda. Dan Kananda berkomunikasi dengan sosok itu, tiba-tiba lagi-lagi punggung aku makin terasa panas lagi. Kananda. Udah Kananda. Tunggu, dia melawan aku. Kananda. Jadi Kananda lagi-lagi sedang berkomunikasi dengan sosok bola api sepertinya teman-teman, yang meminta atau membuat Kananda akhirnya pergi lagi ke atas genteng sana. Itu bahaya banget. Kananda, hati-hati Kananda. Maya Balia. Hati-hati Kananda. Ini kayaknya emang yang lagi komunikasi sama kita ya, Kananda kuat banget. Dia. Kenapa Kananda sampai ke sana lagi? Jadi di botol itu dia udah kayak pengen Keluar. pengen dilepaskan. Habis itu dia sempat melawan saya, dan alhamdulillah saya bisa mengatasi dengan saya pindahkan yang tempatnya dia yang di awal pas ya, sosok ini. Saya bilang, kamu lebih baik sana, jangan tempat bangunan ini lagi. Oke, Kananda berarti emang benar sosok ini yang menyebabkan tempat ini tuh sampai tutup, sampai bangkrut. Ya, dia bilang saya menyebabkan tempat ini jadi tutup. Dia bilang juga saya yang menyebabkan hawa di wilayah ini menjadi panas, sangat-sangat panas. Dan apakah benar yang mengirim sosok ini adalah pesaing dari tempat catering ini? Dia tidak bisa ngomong, tidak mau mengucap. Dia tidak mau menjawab siapa yang mengirim. Ya, dia hanya bilang saya diutus untuk membuat tempat ini menjadi hawa yang sangat-sangat panas. Dengan senangnya dia bilang, saya bangga tempatnya jadi kosong katanya. Kapan Kananda sosok ini itu dikirim ke tempat ini dan sampai akhirnya berhasil membuat tempat ini itu menjadi bangkrut? Jadi emang pada saat tempat ini masih ada, dia sudah ada Fasya. Sudah ada. Oke, Kananda, dia tuh biasanya ngegangguin para pekerja itu dengan cara apa, Kananda? Jadi pegawai-pegawai ini nggak betah Fasya. Jadi membuat segi pegawai-pegawai sini banyak yang segi apa mentalnya itu menjadikan dia emosional, sangat-sangat emosi. Bahkan teman ke teman pun juga padahal nggak ada masalah. Saking dia hawanya panas, kayak pegawai sini kayak tonjok-tonjokan, gontok-gontokan kayak gitu. Dan Ananda melihat sosok anak kecil terbakar di lokasi bawah tadi, lalu berusaha mengejar dan menarik ke bawah. Ayo sini. Kananda, pelan-pelan, hati-hati Kananda. Oh, tempatmu tahu dari dulu ya. Dia menantang saya. Jadi ini tempatnya Fasya. Tempat aslinya. Hati-hati Kananda. Ya, atasan kamu sudah saya pindahkan. Kamu mau aku saya pindahkan juga. Hah? Panas banget punggung aku. Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok anak kecil dengan mata merah.
Aduh, Kananda, hati-hati. Hati-hati Kananda. Saya minta medis. Oke, teman-teman kayaknya sosoknya emang panas banget ya. Energi yang dikeluarkan bahkan punggung aku pun makin terasa panas. Sosok di sini. Kamu ngapain? Tuan saya dia gitu. Saya bilang saya pindahkan. Saya nggak mau dipindahkan dia gitu. Ya, tapi kamu mengganggu. Iya. Saya pindahkan juga, tapi dia sempat melawan saya dan itu sangat-sangat panas. Jadi api itu mulai telinga, badannya dia itu kayak udah api semua. Keluar api semua ya. Api semua. Jujur pada saat aku memasuki ruangan itu badan aku langsung terasa panas, bahkan punggung aku pun terasa panas pada saat Kananda sedang berkomunikasi. Dan sosok itu tuh bilang kalau dia disuruh oleh tuannya untuk mengganggu di tempat ini. Dia bilang, ayo kalau kamu pindahkan aku coba aja. Makanya saya coba untuk minta media api juga. Saya coba untuk memindahkan dia, alhamdulillah aman semua. Dan dia pun menempati tempat ini, Fasya. Nah, ini dulunya tempat kayak apa ya? Gas yang buat masak. Untuk kayak. kompor itu ya. Nah, Iya. kayak buat masak gitu. Ini sih satu pertanyaan aku Kananda soal sosok ini dan sosok sebelumnya yang kita temui atau tuannya dia. Itu apa alasan dia mengganggu dan membuat bangkrut tempat ini? Karena ada yang tidak suka dengan mempunyai tempat ini. Jadi bisa kita bilang pesaing bisnisnya tidak suka dengan bosnya mungkin yang menganggap oh ini saingan gua. Berarti memang isu yang aku dengar itu benar adanya. Saya tidak bisa menyatakan betul atau tidaknya karena kita belum tuntas, Mas ya. Ini makhluk-makhluk yang membuat tempat ini menjadikan valid atau emang ada hal lainnya yang membuat tempat ini valid juga, Mas ya. Karena vision saya itu bilang ada di sana juga, Mas ya. Ada suatu bangunan itu bisa kita bilang salah satu penguasa, bisa kita bilang tuan yang paling tua, yang paling kuat dan bisa kita bilang paling dituakan di wilayah ini. Tapi ada di sebelah sana vision saya mengatakan begitu. Ya, tapi untuk sekarang sosok anak kecil ini lagi di mana sekarang Kananda? Udah saya pindahkan, udah jadikan satu sama yang tadi di atas. Oh, oke, udah aman berarti ya Kananda ya. Pelan-pelan Kananda. Aduh. Astagfirullah. Assalamualaikum. Jadi kayak ada anak kecil, Pas ya? Ada apa? Kayak ada sosok anak kecil. Tiba-tiba main dia. Kayak main sepeda. Tadi ke depan sini, tiba-tiba masuk ke dalam lagi, Pas ya? Sosok anak kecil? Iya. Permisi. Aduh, bau banget. Kayak pemirsa, kita sudah memasuki ruangan atau bangunan catering itu dan ini bau banget, Jadi ini banyak banget bangunan, Pas ya. Tiba-tiba anak kecil ini kesini, Pas ya. Anak kecilnya lagi di mana Kananda? Ih, jalan sini. Enggak, kata dia. Anak kecil itu lagi asik main sepedaan, jalan mengelilingi tempat ini, Pas ya. Enggak, Om. Aku nggak ada hubungannya sama tempat ini, aku hanya main aja, kayak gitu. Aduh, kamu nunjukin ini. Dan ini Kananda, aku mau nanya satu hal. Tadi pada saat kita masuk ke bangunan ini, aku dan bahkan tim langsung menyium bau yang tidak sedap. Betul banget. Itu tuh bau yang ditimbulkan oleh sosok apa Kananda? Jadi ada sosok yang kita bisa bilang gondok dengan bulu yang sangat lebat. Ada sosok hitam besar berarti ya? Jadi saya sekilas ini dalam sini, Pas ya.
Jadi kayak ada pala tiba-tiba kesini pas ya. Menggelinding gitu kan? Manjang. Memanjang. Jadi palanya itu bisa memanjang. Lehernya bisa Ah. memanjang. Kenapa kan Anda Pas ya. lagi nyenterin di dalam? Tiba-tiba pala itu kayak nongol lagi. Kan Anda? Tapi Allah banyak banget makhluk di sini pas ya. Sangat-sangat banyak sekali. Lanjut soal sosok hitam besar itu, berarti sosok itu yang menimbulkan bau-bauan di Iya. tempat ini kan Anda? Jadi dia menimbulkan bau-bau Bau-bau tidak sedap ya? gosong kayak gitu pas ya. Ayo sini. Pelan-pelan kan Anda? Di sini ada sosok kayak monyet. Monyet dengan kepala manusia. Kepala manusia tapi wujudnya itu kayak monyet pas ya. Badannya yang seperti monyet. Iya. Apa yang dia lakukan di sini kan Anda? Dia seneng manjat ke sini pas ya. Manjat-manjat ke atas itu. Pipa-pipa itu ya? Ayo sini, komunikasi. Ayo sini. Apa hubungannya kamu sama tempat ini? Apakah ada hubungannya? Hah? Ada suatu benda di sini yang ketanam yang membuat tempat ini menjadi valid. Akhirnya pada saat kita di dalam gedung produksi kan Anda bertemu dengan sosok siluman. Lalu sosok siluman itu tuh bilang kalau bukan itu alasan sebenarnya tempat ini tuh menjadi kosong, atau lebih tepatnya bukan gangguan dari sosok-sosok atau sosok-sosok kiriman yang membuat tempat ini tuh menjadi kosong. Astagfirullah. Semua pada keundang pas saya datang ke sini. Semua pada keundang. Dia bilang ada benda yang ketanam di sini yang membuat ini tempat kosong. Oh, berarti benda yang sengaja ditanamkan di tempat ini. Saya nggak tahu ditanamkan apakah emang dulunya sudah ada itu benda di sini. Dia bilang hanya poinnya ada benda di sini katanya, ketanam di sini yang membuat tempat ini kosong, bahkan jadikan hawa yang panas. Padahal tadi ada sosok yang hitam, sosok yang api itu bilang gua yang menyebabkan tempat ini jadi panas. Makanya saya nggak percaya dengan apa yang dia ngomongin. Oke. Sebelumnya kan Anda sosok ini sendiri itu emang sosok pengganggu di tempat ini atau sudah ada di tempat ini jauh dari sebelum Jauh tempat sebelum ini? ada tempatnya. Oh, berarti jauh sebelum tempat ini dibangun menjadi tempat catering. Betul kan? banget. Dan dia suka mengganggu juga Fas ya. Para pekerja. Iya. Dia bilang suka gini Fas ya. Pada saat kalian pegawai itu masak, kayak kaki itu kayak digini Fas ya. Oh, kaki itu dipegangin gitu. Diginiin sampai kaku nggak bisa jalan sama sekali itu pegawai. Oke. Permisi. Tapi makhluk itu seneng naik ke atas itu Fas ya. Iya, manjat-manjat lewat atas. Seneng naik ke atas itu. Fas, tunggu Fas ya. Itu ada sosok. Kananda! 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 Pelan-pelan! Kananda! Kamu mau nunjukin apa? Jadi ada sosok Fas ya. Ya, sebentar Kananda, aku juga naik. Oke. Jadi ada sosok hitam gede yang sempet tadi diam Yang membuat bau-bauan itu membuat Kananda. bau-bau gosong. Ini ada di sini, dia bilang, ingin apa kamu katanya? Ingin apa? Sosoknya itu hitam, sangat hitam pekat, kuku yang sangat panjang, Memiliki taring juga. gigi sangat panjang, bahkan tidak hanya segini tapi sangat panjang.
Mungkin 2 bulan ke belakang saya juga ngelihat lagi subuh menjelang subuh di sini sosok besar hitam, cuman seperti ada taring atau apa di sini. Dan dia ada ludah yang menetes gitu. Oh, ada liur ya dari Iya, mulutnya yang menetes. Yang menetes. Dia bilang, kamu ingin apa? Ingin apa katanya? Ingin mengetahui apa? Tempat ini kosong bukan soal gangguan itu. Gangguan yang tadi dia menuju ke sana. Menuju ke sana itu adalah yang kita bisa bilang bola api itu, Fasya. Oh. Utamanya bukan dia katanya. Saya sempat tanya, siapa yang menyebabkan tempat ini itu? Ada benda kata dia. Ada benda yang ketanam di sini yang menyebabkan tempat ini kosong katanya. Yang membuat tempat ini hawa menjadi panas sekali. Kau mau nunjukin tempatnya? Hah? Aduh, sebentar Kananda, sebelumnya sosoknya itu sekarang lagi ada di mana kan? Iya, di depan Di sini. depan Kananda? Iya. Depan sini, Fasya. Dia lagi menghadap ke saya langsung dengan Taringnya saya, yang banyak iya. itu ya. Berarti benar seperti apa yang dikatakan oleh siluman monyet tadi Kananda? Iya. Ayo kamu tunjukin aku di mana benda itu ada. Sepertinya. Coba Kananda. Ayo, kita ke bawah. Kita turun. Berhasil mendapatkan informasi mengenai adanya benda tertanam di salah satu sudut tempat catering yang diduga menyebabkan tempat ini menjadi bangkrut. Para host dan tim segera bergegas menuju tempat yang diyakini lokasi tertanamnya benda Di sini tersebut. tempatnya. Ini tempatnya Kananda. Sini. Saya minta night vision. Tim minta night vision. Aku nggak tahu ya, entah itu pusaka atau apapun itu, cuma barang itu tuh ditanamkan di tempat ini. Sepertinya sekarang Kananda akan mencoba mendapatkan benda itu. Hati-hati Kananda. Nyalakan lampunya. Aku sama Kananda. Minta lampu tim. Ya sepertinya rada susah. Astagfirullah. Kananda. Seperti ada yang mendorong pohon ini Kananda. Oke, Kananda Allah. sudah mendapatkan barangnya. Aduh. Astagfirullah. Bapak Kananda. Kananda sudah mendapatkan barang tersebut. Minta air tim. Ya Fasya. Apa barang yang Kananda temuin di dalam situ Kananda? Gak tahu nih kayak bentuk apa ini. Itu keris ya? Iya. Cuma dia ada di dalam batang pohon pisang. Di dalam batangnya, sangat-sangat dalam banget. Jadi tadi saya sempat ngangkat benda ini. Ternyata ketanam di batang pohon pisang ini. Dan emang ini lumayan panas, sangat-sangat panas. Tadi makanya saya minta untuk Air ya? Iya, supaya agak ademan. Nah ini adalah penunggunya, sosok kayak apa bahasanya, laki-laki tua, tapi ini bisa memanjang pas ya, batang lehernya bisa memanjang sekali, bahkan melebihi pohon pisang yang ada di sini. Dan badannya sangat ada bulu lebat, tapi putih bukan hitam, sangat putih semuanya. Kukus juga sangat-sangat biasa, hanya kepalanya aja bisa memanjang sampai ya? ke atas sana. Dan apakah benda ini benar penyebab tempat ini menjadi bangkrut Kananda? Ya, jadi benda ini penyebab utamanya yang membuat tempat ini jadi kosong. Ya. Maksudnya jadi ada sesuatu hal masalah. Jadi yang kembali lagi menjadikan pegawai-pegawai itu emosional ataupun yang jadi kayak nggak baik banget. Ya. Oke, terus benda ini tuh ditanamkan oleh orang pesaingnya atau gimana Kananda? Jadi benda ini ketanam zaman dulunya sudah ada.
Jadi ada di tanah ini dulunya, tapi mungkin yang mempunyai tempat ini nggak mengetahui adanya benda yang ada di sini yang menyebabkan kayak apa ya, kok pegawai gue kok gampang banget emosi ataupun apa kayak gitu sih Bos ya. Oh, berarti memang benda ini sudah tertanam di tempat atau di Iya. tanah ini jauh sebelum tempat ini Betul dijadikan banget. catering. Betul banget Bos ya. Jadi ternyata bukan bola api yang tadi itu yang menyebabkan ini semua. Ya itulah namanya makhluk goib, gampang untuk Manipulatif, ya kan Anda? manipulatif ataupun membohongi manusia kayak gitu Bos betul, ya. betul. Oke, dipegang dulu mungkin yang banyak kan Anda. Ya. Oke, aku udah dapat kesimpulannya untuk penelusuran pada malam hari ini kan Anda, bahwasanya memang banyak sekali gangguan di tempat ini. Dari mulai sosok yang kita temui itu ada sosok anak kecil bermata Iya. api, Iya. lalu sosok berbentuk bola api ya kan Betul Anda. banget, betul Tapi kedua sosok itu bahkan sosok-sosok lainnya bukan penyebab tempat ini menjadi kosong ya Iya. kan Anda. Bukan. Ternyata semua itu salah. Iya. Makhluk-makhluk itu hanya mengelabui kita sebenarnya. Terkuak, adanya sebuah keris yang tertanam di batang pohon pisang di sudut tempat catering yang terungkap merupakan benda pusaka yang sengaja ditanam jauh sebelum tempat usaha catering ini dibangun. Gangguan demi gangguan yang dialami para pekerja disinyalir berasal dari hawa yang ditimbulkan oleh benda pusaka ini. Oke, kalau gitu ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang memiliki cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di CTV.